Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Seperti biasa, masih di video sebelumnya juga sama. Kali ini saya akan membahas materi tentang pelajaran IPA, khususnya di tingkat SMP atau juga MTS. Sebelumnya, jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke sobat belajar, kita langsung saja mulai pembahasan video kita pada kesempatan kali ini. Nah, ntar saya geser-geser dulu biar kelihatan. Nah, pernahkah kalian berada pada kondisi seperti ini ya? Jadi ketika kalian di pinggir jalan, ya di pinggir jalan ini, lalu kemudian ada ambulan lewat atau mobil polisi lewat atau mobil pemadam atau mobil yang menggunakan sirine. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yaitu yang mana jika jika ambulan tersebut semakin lama mendekati kalian sebagai mendekati kalian gitu kan, maka suaranya itu lama kelamaan akan semakin nyaring gitu ya. Sebaliknya apabila mobil ambulan tadi menjauhi kalian ya, maka lama kelamaan suaranya terdengar semakin kecil dan lama kelamaan akan tidak terdengar. Mengapa demikian? Nah, ini jawabannya karena ada angin, Pak. Betul, ya. Ya karena ada angin gitu kan. Jadi suaranya hilang terbawa angin. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, peristiwa ini sebenarnya sudah diteliti atau dibahas yang dikenal dengan istilah efek Doppler. Nah, jadi peristiwa seperti ini sudah diteliti oleh seorang ilmuwan yang bernama Christian Doppler. Apa yang dimaksud dengan efek Doppler? Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang ilmuwan asal Austria lah yang pertama kali memberikan penjelasan mengenai peristiwa ini yang dikenal dengan istilah atau yang dikenal dengan nama Christian Doppler. Seseorang yang sedang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Nah ya, jadi ketika kalian mendengar suatu suara yang mana sumber suaranya juga diam. Misalnya seperti kalian sedang mendengar video ini ya. Jadi kalian sedang duduk manis di depan HP kalian atau di depan laptop kalian, ya membuka channel saya dan kemudian melihat video saya, berarti dalam hal ini sumbernya diam, kalian pun juga diam gitu kan. Atau ketika kalian lagi santai, lagi tiduran sambil dengerin musik gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini kalian diam dan juga sumber suaranya juga diam. Maka pada kondisi tersebut, frekuensi yang diterima oleh si penerima, nah, frekuensi yang diterima oleh pendengar itu sama dengan frekuensi sumber suara tersebut ya. Karena kondisinya sumber suaranya tidak bergerak. Lalu bagaimana pada kondisi ini? Nah, bagaimana pada kondisi ini? Pada kondisi ini kan kejadiannya gini. Mobilnya atau ambulannya bergerak. Nah, jadi sumbernya bergerak atau mungkin kebalikannya pendengarnya yang bergerak. Atau keduanya sumber suara dan pendengar itu bergerak juga. Nah, kalau tadi dia sama-sama diam maka frekuensinya sama. Kalau bergerak berarti memiliki perbedaan frekuensi. Ya, memiliki perbedaan frekuensi yang dikenal dengan efek Doppler tadi. Ya, namun dalam efek Doppler sumber suara suatu yang bergerak semakin dekat benda tersebut frekuensi suara semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jadi dalam hal ini efek Doppler itu terjadi apabila sumber suara dan pendengar itu ada yang bergerak. Baik sumber suaranya yang bergerak atau pendengarnya yang bergerak atau dua-duanya bergerak.
Kalau bergerak, Pak, berarti dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi adanya kecepatan. Nah, kan karena dua-duanya bergerak, berarti ada kecepatan. Karena ini bunyi, berarti akan berpengaruh pada kecepatan udara. Jadi yang kalian tadi menjawab, mengapa si ambulan tadi semakin lama semakin kecil? Karena terbawa angin itu suaranya. Itu bisa benar sekali ya. Karena dipengaruhi oleh cepat lambat bunyi di udara. Lalu apa saja yang mempengaruhi efek Doppler? Nah, apa saja kira-kira yang mempengaruhi efek Doppler? Nah, dengan demikian dalam efek Doppler ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama tadi saya katakan kecepatan bunyi merambat di udara. Ya, karena dalam hal ini ada faktor udara yang mempengaruhi bunyi itu sendiri karena bunyi tadi merambat pada udara. Yang kedua, kecepatan gerak pendengar apabila dalam hal ini pendengarnya yang bergerak. Nah, atau istilahnya VP. Yang kemudian ada lagi kecepatan gerak sumber kalau dalam kasusnya atau dalam kejadiannya sumbernya yang bergerak. Contohnya tadi ambulannya yang bergerak. Nah, atau mungkin dua-duanya bergerak. Jadi berpapasan seperti itu ya. Yang satu ke sini, yang satu ke sini gitu kan. Jadi berpapasan, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Nah, itu bisa jadi karena dua-duanya bergerak. Jadi bisa bergerak searah, bisa bergerak berlawanan arah, bisa yang satu bergerak, yang satu diam. Nah, itu bisa saja terjadi. Lalu kemudian ada frekuensi sumber bunyi. Ya, karena tadi karena dia bergerak, maka terjadi perbedaan frekuensi sumber bunyi. Berbeda kalau antara sumber dan si pendengar itu sama-sama diam, maka frekuensinya sama. Lalu ada juga frekuensi pendengar. Sehingga dalam efek Doppler itu dapat kita tuliskan rumus seperti ini. Bahwa VP atau volume frekuensi pendengar sama dengan V ini adalah kecepatan bunyi di udara ditambah plus minus ya, tambah atau kurang dikali VP. VP ini adalah kecepatan si pendengar dibagi V plus minus VS. VS ini adalah kecepatan si sumber dikali VS. VS ini adalah kecepatan VS ini adalah frekuensi dari sumber. Nah, Pak, di sini ada tanda plus, ada minus. Ini bedanya apa? Nah, ini ya. Apa bedanya plus minus? Kapan rumusnya di situ tandanya plus, kapan rumusnya itu tandanya min. Nah, itu ada ceritanya. Ceritanya seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini VP ini kan berarti pendengar ya. Kalau kasusnya pendengar maka kita pakai diagram yang merah ini, pakai gambar yang merah. Ya, pakai gambar yang merah. Perhatikan, jika pendengar ini mendekati sumber, nah ini ada sumber bunyi. Kalau pendengar mendekati sumber ya, misalnya ini ada ambulannya diam terus orangnya lari gitu ya. Berarti dia bernilai positif atau sama-sama ya, atau sama-sama. Ambulannya ke sini, kalian jalan sini. Nah, jadi berlawanan arah antara si sumber dengan pendengar. Nah, ini jika pendengar mendekati sumber, maka dia positif. Berarti di sini positif. Ya. Yang ini positif. Sebaliknya, kalau sumber bunyi yang mendekati pendengar, ya, sumber bunyi yang mendekati pendengar, maka di sini nilainya negatif. Ya, ini nilainya negatif. Nah, seperti itu ya. Ini nilainya negatif. Nah, lalu kemudian kalau pendengar menjauhi sumber bunyi ya, pendengar menjauhi sumber bunyi, maka nilainya di sini akan negatif. Ya. Sebaliknya, jika sumber bunyi yang menjauhi pendengar, maka nilainya positif. Kalau saya ibaratkan antara sumur dan gayung. Ya, sumur dan gayung, bukan?
Artinya ketika orang membawa gayung mendekati sumur, maka gayungnya akan terisi, berarti dia positif. Tapi ketika dia keluar menjauhi sumur, maka gayungnya tidak akan terisi, kan gitu. Jadi negatif. Sebaliknya kalau sumbernya tadi dibawa, ya sumbernya tadi airnya dibawa ke oleh gayung, maka airnya akan berkurang gitu kan. Sebaliknya jika tidak diambil, nah si sumber menjauhi mendengar, ya airnya akan terus bertambah. Nah itu kan logikanya gitu. Atau kalian mau mengibaratkan dengan apa ya, bak mandi dan gayung, bisa juga. Ya, bak mandi dan gayung. Jika kalian mendekati bak mandi dan mengambil airnya, maka air kalian akan bertambah. Tapi kalau kalian menjauhi bak mandi, air kalian tidak akan terisi, jadi dia negatif, gitu kan. Sebaliknya, sumbernya si bak mandi, kalau dia eh, mendekati pendengar, walam airnya akan habis karena diambil pendengar. Diambil orang yang bawa gayung. Tapi kalau dia menjauhi, maka airnya akan terus penuh. Ya, ibaratnya kayak gitu. Ya, cara gampangnya. Nah, itu ya. Lalu bagaimana Pak contoh soalnya? Kalau saya sudah paham ini rumusnya Pak. Rumusnya seperti itu. Pokoknya kalau pendengarnya dekat-dekat berarti positif. Kalau pendengarnya jauh-jauh negatif. Sumbernya dekat-dekat negatif, sumbernya jauh-jauh positif. Terus bagaimana Pak caranya kalau ada contoh soal? Nah, ini sekarang ada contoh soalnya. Sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan 72 km per jam mendekati stasiun sambil membunyikan peluit berfrekuensi 980 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per sekon. Bunyi yang didengar orang yang berada di stasiun berfrekuensi. Nah, berarti kasusnya kan gini. Ini sumbernya yang bergerak. Nah, kereta api kan yang jadi sumber suaranya. Ya, kereta api jadi sumber suaranya. Sementara orang yang mendengar itu diam saja di dalam stasiun. Berarti nanti kecepatan si pendengar bernilai 0 karena si pendengar tidak bergerak kemana-mana. Sebaliknya si sumber nanti akan bernilai negatif. Kenapa? Karena si sumber mendekati pendengar. Nah, jadi kalau sumber dekat-dekat pendengar, dia akan negatif. Kalau jauh-jauh akan positif. Itu kan? Kita jawab. Diketahui. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Karena di sini ya kecepatan kereta api ini bernilai kilometer per jam, satuannya kilometer per jam. Sedangkan kecepatan bunyi di udara satuannya meter per sekon. Nggak sama dia. Ya kalau nggak sama berarti nggak teman gitu kan. Kalau nggak sama berarti nggak cocok. Itu maka perlu dirubah biar sama, biar cocok perlu dirubah. Yang kilometer per jam kita harus rubah ke meter per sekon. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kilometer ke meter nilainya berapa? 1000 kan? Kilometer ke meter 1000. Sedangkan jam ke meter 1 jam berapa detik? Ada 3600. Maka 72 km per jam sama dengan 72.000 dibagi 3600. Dari mana Pak 72.000? 72.000 itu 72 km kita rubah menjadi meter. 1 meter itu nilai 1 kilometer nilainya 1000 meter. Berarti kalau 72 km sama dengan 72.000 meter. Paham ya? Sedangkan di sini dapat 3.600 dari mana Pak? 3.600 itu kita rubah jam ke detik. 1 jam berapa detik? 1 jam itu ada 3.600 detik. Ya maka 72 km per jam sama dengan 72.000 dibagi 3.600. Ya paham ya? Sama dengan 20 meter per sekon. Tadi saya sudah singgung. Kalau bunyi dekat-dekat sumber maka dia negatif. Bunyi dekat-dekat sumber. Sumber dekat-dekat pendengar berarti dia negatif. Ya, sumber dekat-dekat pendengar akan negatif. Sumber jauh-jauh pendengar akan positif. Pendengar dekat-dekat sumber akan positif. Pendengar jauh-jauh sumber akan negatif. Nah, ingat-ingat tuh. Mantranya ingat-ingat. Selanjutnya, VIP0 kan tadi sudah saya katakan pendengarnya berada di dalam stasiun. Berarti pendengarnya tidak kemana-mana.
Ya, maka dia kecepatannya akan bernilai 0. Ya. Vs-nya sama dengan 940 Hz atau frekuensi si sumber adalah 940 Hz dan volume di udara volume bunyi merambat di udara volume kecepatan bunyi merambat di udara adalah 340 meter per sekon. Ya, kecepatannya bukan volume karena V kecil. Jadi kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Ditanya VP. VP ini adalah frekuensi pendengar. Kita jawab. VP sama dengan V ditambah VP karena dia diam maka tetap saja dia ditambah, tidak apa-apa. Dikurangi pun tidak apa-apa, tapi biar lebih enak ditambah saja. Ya kalau 340 ditambah 0 ya 0, 340 dikurang 0 ya 0, sama saja kan hasilnya. Ya sama saja. Dibagi V kecepatan lambat bunyi di udara dikurang Vs karena dia mendekati berarti dia negatif. Maka negatif 20. Maka 340 dibagi 340 kurang 20 berarti jadinya 320 kan? Nantinya 340 dibagi 320 kan? Dikali 940 sama dengan 998,75 Hz. Maka frekuensi yang terdengar adalah 998,75 Hz. Nah, paham ya? Wah, belum paham Pak, tenang. Masih ada lagi satu soalnya. Ya, masih ada lagi satu soalnya. Nah, ini ya. Contoh 2. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz saling mendekat dengan pendengar. Saling mendekat. Saling mendekat. Ingat kata kuncinya saling mendekat dengan pendengar. Berarti bunyinya mendekati pendengar, pendengarnya mendekati bunyi. Nah, itu paham ya? Bunyinya mendekati pendengar, pendengarnya mendekati bunyi. Nah, itu kata kuncinya. Ya, ini misalnya saya punya 2 buat isu yang sebelah sini ini adalah sumber bunyi, yang ini adalah pendengarnya. Maka dia saling mendekati, ya, saling mendekati berarti yang satu ke sini mendekati pendengar, yang satu ke sini mendekati bunyi. Nah, jelas ya? Ini saya gambarannya gini ya. Berarti ini bernilai apa? Ayo bernilai apa nih si sumber? Ini anggap sumber, ini pendengar. Sumber mendekati pendengar. Kira-kira bernilai apa nih? Ingat gambar tadi. Nah, berarti dia bernilai negatif. Ya, kalau sumber dekat-dekat pendengar mendekati negatif. Seandainya bak mandi bisa jalan, airnya diambil terus akan habis gitu kan. Logikanya gitu. Kemudian ini pendengar. Nah, pendengarnya ingat, pendengarnya bergerak kemana ini? Sini kan, mendekati si sumber. Jika pendengar mendekati sumber, airnya akan terisi. Ya kan, berarti dia positif. Itu ya. Maka kita jawab. Frekuensi sumber sama dengan 500 Hz. Kecepatan di udara 40 meter per sekon. Kecepatan sumber 40 meter per sekon di sini bernilai negatif karena sumber mendekati pendengar. VP atau frekuensi pendengar itu sama dengan plus, ya, karena si pendengar mendekati sumber. V sama dengan 340 meter per sekon. Ini kecepatan bunyi di udara. Yang ditanya berapakah frekuensi pendengar? Dijawab. Baik, tunggu. Sepertinya ada yang salah. Bentar ya. Nah, ini saya perbaiki tadi ya. Tadi kan di sini VS. Yang benar adalah VP. VP itu adalah frekuensi pendengar. Tadi terbalik ya rumusnya. VP sama dengan V ditambah atau positif karena si pendengar mendekati sumber. Dibagi V dikurang VS. VS-nya bernilai negatif karena VS yang mendekati pendengar. Dikali VS-nya atau VS-nya itu frekuensi sumber. Ya, frekuensi sumber. Maka sama dengan 340 ditambah 50 per 340 kurang 40 dikali 500. 340 tambah 50 390. 340 dikurang 40 sama dengan berapa? 300 dikali 500.
Berarti berapa? Sama dengan 650 Hz. Nah, ini ya. Ini caranya. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu di sini kemana arah sumber dan pendengarnya. Kalau pendengarnya diam berarti 0 gitu. Ya berarti 0. Artinya biar ditambah atau kurang hasilnya sama. Kalau pendengarnya diam. Tapi kalau bergerak yang perlu kalian ingat. Nah ini ya kata kuncinya adalah ya, sumber dekat-dekat pendengar nilainya negatif. Sumber jauh-jauh pendengar nilainya positif. Pendengar dekat-dekat sumber nilainya positif. Pendengar jauh-jauh sumber nilainya negatif. Nah, itu ingat-ingat. Ya, saya ulangi. Saya ulangi lagi. Sumber dekat-dekat pendengar nilainya negatif. Sumber jauh-jauh pendengar nilainya positif. Pendengar dekat-dekat sumber nilainya positif. Pendengar jauh-jauh sumber nilainya negatif. Analoginya seandainya gentong itu tidak bisa jalan, ketika gentong itu mendekati orang yang suka ngambil air, maka airnya akan habis. Sebaliknya gentong tadi jika lari dari orang yang mengambil air, maka gentong itu isinya akan full terus karena tidak diambil. Nah kan sebaliknya, jika pengambil air mendekati sumber, maka airnya akan penuh terisi, berarti tambah. Kalau si yang butuhkan air menjauhi sumber, maka nilainya negatif karena airnya tidak terisi. Itu aja logikanya kalau mau main logika. Oke, dengan berakhirnya pembahasan contoh soal tadi, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai efek Doppler. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.